Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya semakin baik ya. Teman-teman yang selama ini sudah ikuti YouTube saya selama sekian ratus episode, wah sekian ratus video, ternyata saya juga nggak sadar, saya udah ratusan video saya buat. Terima kasih udah masih menonton dan semoga juga sudah sembuh ya. Semoga sudah sembuh dan kalau nonton juga mungkin hanya pengen mampir saja. Nah, buat teman-teman yang masih berkutat dengan gangguan cemas, ayo kita bareng-bareng untuk kita bisa bangkit untuk lepas dari gangguan kecemasan ya. Nah, di video ini saya akan bahas tentang prinsip-prinsip dasar bagaimana supaya kita itu bisa relatif cepat move on dari sensasi fisik yang sedang terjadi. Karena kan banyak dari kita yang mengalami sensasi fisik dan kemudian jadinya mikir dan terus mikir dan jadinya semakin nggak karuan. Nah, kita akan bahas hal itu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Subscribe itu free dan membuat saya juga semakin termotivasi. Oke, silahkan subscribe sekarang. Oke, saya tungguin. Udah? Oke, kalau udah, terima kasih ya. Oke, mari kita lanjut. Teman-teman, seperti kebanyakan orang cemas pada umumnya adalah tidak pernah percaya bahwa sensasi yang dirasakan itu adalah tidak ada apa-apa. Maksudnya gini, sensasinya itu real, nyata, terasa, benar-benar ada. Tapi sebenarnya itu tidak sebahaya yang dipikirkan atau lebih tepatnya tidak bahaya sebenarnya. Karena kita mikir-mikir aja, karena pikiran kita selalu ke depan, mikir jauh gitu. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan biasanya akan masuk ke dalam pikiran yang stuck atau lengket di satu tempat aja, tentang mikir terus aja. Ya, mikir sakit aja terus atau mikirnya mati aja terus. Jadi itu istilahnya catastrophizing ya. Itu adalah salah satu hal di mana kalau kita mengalami kecemasan kita akan cenderung ke sana, mikirnya ke sana terus. Nah, ini yang perlu kita pahami teman-teman, bagaimana supaya kita bisa lepas dari pikiran yang stuck atau pikiran yang lengket di situ ya. Karena itu yang menjadi pemicu atau membuat kita jadi hobi mikir-mikir, membuat kita jadi hobi untuk membuli diri kita sendiri, hobi untuk terus menakut-nakuti diri kita, hobi untuk menebar ancaman. Jadi kita hobi menjadi teroris untuk diri kita sendiri. Sudah tahu bahwa kita sering menjadi teroris untuk diri kita sendiri, tapi terus saja dilanjutkan. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa untuk lebih baik? Caranya adalah teman-teman sering-sering untuk melakukan olah nafas. Ya, caranya teman-teman lakukan olah nafas lebih sering. Olah nafas ada banyak, saya udah banyak bahas di YouTube saya. Oke, mari kita rangkum olah nafas ya. Olah nafas, pertama, nafas perut. Ya, nafas perut, tahan nafas, perutnya membesar. Hembuskan nafas, perutnya mengecil. Ya, dilatih, karena ini memang perlu latihan, karena kita biasanya nggak melakukan nafas perut. Nafas perut perlu dilatih. Kemudian teknik nafas 4-7-8. Tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, hembuskan 8 hitungan. Lakukan sekian menit, beberapa menit. Yang selanjutnya adalah nafas box breathing. Jadi tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, oke, keluar 4 hitungan, tahan lagi 4 hitungan, tarik lagi. Ya, tarik, tahan, keluar, tahan. Nah, itu juga bisa. Itu ada teknik nafas yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian apalagi? Teknik nafas finger breathing. Jadi teman-teman lakukan begini, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Pelan-pelan ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, gitu. Jadi itu akan membantu teman-teman untuk tidak terlalu fokus dengan sensasi fisik dan kemudian pikirannya itu kembali ke sini. Karena kan teman-teman ke nafas. Ya, itu salah satu caranya teman-teman yang bisa kamu lakukan. Nah, poin penting juga teman-teman adalah ketika misalnya, contoh kasus saja teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman merasakan nafasnya sesak
ya, nafas sesak atau nafasnya nggak nyampe, atau nafasnya berat, atau nafasnya pendek lah ya, sesuai dengan istilah teman-teman semuanya, maka itu pasti akan tidak nyaman banget dan tidak enak banget. Sehingga mungkin teman-teman akan relatif ya, relatif akan menantang ketika melakukan apa yang saya bahas tadi. Ada juga yang masih bisa, tapi mungkin juga ada yang masih malah susah. Nah, biasanya yang menjadi lebih susah adalah karena ketika tarik nafas, atau kita melakukan box breathing, atau kita melakukan figure breathing, atau kita melakukan olah nafas yang lain, pikiran kita masih sana, sana, sana. Kita tuh masih belum bisa benar-benar fokusnya ke nafas gitu loh. Padahal kita kita tuh harus fokusnya ke nafas supaya nggak kemana-mana. Nah, itu caranya ya. Nah, teman-teman yang kemudian masih kesulitan untuk misalnya sesak nafas, maka mungkin teman-teman bisa deh coba teman-teman keluarlah kalau misalnya teman-teman di dalam ruangan, coba keluarlah untuk memastikan bahwa, oh ini udaranya banyak gitu kan. Dibandingkan kalau di dalam kamar atau ini kan mungkin misalnya rasanya udaranya kecil gitu kan, ya cobalah keluar. Jadi kita melihat udaranya lapang, luas ya. Ini akan membantu kita untuk lebih tenang karena kita melihat pandangannya lebih luas teman-teman. Pandangan kita lihat lebih luas, tidak sempit ketika kita di dalam kamar atau dalam ruangan tertentu, itu kan lebih sempit. Nah, ketika kita keluar, kita pandangan luas, kita itu akan jauh lebih enak dan kemudian ketika kita tarik nafas, biasanya teman-teman akan juga relatif jauh lebih plong. Itu biasanya juga membantu. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita, attitude kita ketika kita mengalami rasa sensasi fisik yang tidak nyaman itu. Ya, itu yang terpenting teman-teman. Teknik-teknik itu membantu saja. Dan juga biasanya ketika kita ada rasa nggak nyaman, misalnya pusing, kemudian rasanya kayak mau jatuh atau rasanya seperti di atas kapal, kemudian kita merasa, waduh gimana nih, ini kalau mau jatuh gimana, nih kalau jatuh gimana, waduh. Kita rasanya jadi khawatir sekali, yuk mbok yao teman-teman, itu kamu buktikan. Oke, saya challenge kamu untuk buktikan. Buktikan apakah apa yang kamu pikirkan itu benar. Buktikan Pak, takut Pak kalau buktikan, kalau beneran gimana? Nah, dari dulu selalu begitu alasannya. Nanti kalau beneran gimana? Udah berapa minggu seperti itu? Udah berapa bulan seperti itu? Udah berapa waktu bertanya seperti itu? Yang terjadi kamu tidak pernah melihat bukti nyata. Oke, jadi kalau gitu buktikan dong pikiranmu. Kebanyakan tuh tidak terjadi, pernah nggak terjadi. Kalau kamu pusing itu pasti juga nggak akan jatuh. Nggak jatuh kan selama ini. Tapi kamu nggak pernah percaya karena kamu nggak pernah mengizinkan dirimu untuk mendapatkan bukti. Gitu loh. Jadi izinkan untuk dapatkan bukti. Ya, tuh. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya adalah kata tadi namanya ada pikiran yang kemudian kita catastrophizing tadi yang melekat sana, rasanya stuck di sana, melekat di situ gitu. Sering kali yang terjadi adalah juga jump to conclusion teman-teman. Apa? Meloncat kepada hasil akhir. Lompat pada hasil akhir, mengambil kesimpulan dengan sangat cepat sekali, itulah kebiasaan berpikir orang yang mengalami gangguan kecemasan atau orang yang mengalami cemas. Ya, itu kebiasaannya. Jadi jump to conclusion itu hampir mirip dengan catastrophizing sebenarnya. Hampir mirip. Kalau konklusi itu jadinya menyebabkan kamu jadinya kayak wah, ini kalau aku nggak sembuh-sembuh nanti gimana? Jadi nanti kalau nggak sembuh gimana? Nah, gitu. Bisa sembuh nggak ya? Kan nggak bisa sembuh nih, waduh gimana? Nah tuh jadi semacam itu yang membuat kamu jadinya semakin kepikiran. Ya, jadi izinkan ketika kamu sudah mulai merasa, ini aku udah mulai melompat ke kesimpulan akhir nih. Ya udah, stop. Ya, sadari saja. Oh, meloncat ke kesimpulan akhir. Udah selesai. Tentunya latihan ya. Tentunya latihan akan membantu kamu jauh lebih baik lagi. Untuk mengatasi pikiran-pikiran yang masih catastrophizing, jadi jump to conclusion dan sebagainya, yang sering meneror-neror gitu, kamu bisa gunakan online course, kursus online terapi berpikir positif ya. Itu hanya bahas tentang pikiran-pikiran doang. Jadi kalau bedanya dengan buku apa?
dengan buku Bebas Cemas, buku Anxiety itu dan buku Bebas Cemas itu membahas tentang kecemasan kamu, sensasi kamu, dan bagaimana juga mengatasi pikiran juga ada. Tapi kalau detailnya itu di online course itu ada. Lebih detail di online course karena hanya masalah pikirannya doang. Oke, nah itu teman-teman. Dan juga kalau teman-teman masih mengalami rasa-rasa nggak nyaman, tolong jangan terus dihubung-hubungkan dengan anxiety. Jadi kalau gini misalnya teman-teman ya, kamu itu lagi misalnya lagi nggak bisa tidur, ya. Kalau nggak bisa tidur, itu kan kita jadinya badannya pasti nggak enak lah, ya. Makin nggak enak, kemudian pusing, kemudian rasanya lemes, kepala berat, dan sejenisnya lah. Itu biasa terjadi kalau kita susah tidur, ya. Nah, kalau terjadi begitu, ya itu jangan dihubungkan dengan cemas, jangan dihubungkan dengan, wah ini cemas saya kumat, nggak perlu. Lah itu memang sensasi kamu karena kamu mengalami masalah susah tidur, karena kamu tidurnya nggak nggak full atau kamu tidurnya nggak sesuai yang kamu inginkan, tidurnya belum sampai tidur les gitulah, tidurnya belum cukup lah istilahnya gitu ya. Nah gitu, jadi marilah belajar. Belajar untuk tidak menghubungkan itu dengan namanya kumat, dengan namanya cemas. Itu perlu teman-teman, karena kamu kalau banyak sekali menghubungkan semua sensasi normal karena susah tidur, atau misalnya karena kamu telat makan gitu ya. Ya telat makan ya wajar kalau perutnya nggak enak ya. Terus kamu menghubungkan dengan cemasan. Waduh, nanti kumat, nanti begini lagi. Ya nggak perlu. Ya telat makan aja. Ngapain kamu hubung-hubungan dengan cemas membangun hubungan? Jangan terus dibuat. Nanti semakin kamu buat mereka semakin jatuh cinta. Jatuh cinta antara sebenarnya nggak ada hubungannya gitu, kamu akhirnya semakin jatuh cinta antara cemas dan yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan anxiety, hubung-hubungkan jadi jatuh cinta ya terjadi koneksi ya udah kamu terbiasa mikir-mikir lagi akhirnya. Gitu loh akhirnya ya. Jadi belajar, sekali lagi belajar. Dan juga yang perlu kamu lakukan juga adalah sabar. Sabar dalam prosesnya. Kalau lambung kamu pernah masalah, ya sabar. Udah sabar Pak, udah bulanan ini sabar. Ya, oke. Mari kalau kamu udah bulanan itu sudah bulanan, mari kamu tetap sabar dan menambah di pikirannya dengan lebih menyikapi dengan lebih tenang, menyikapi dengan lebih biasa, menyikapi dengan lebih santai, menyikapi dengan lebih ikhlas. Ya, saya tahu ini tidak mudah. Ini pasti akan ngomongnya, ya gampang ngomong. Iya, oke, saya tahu ini perlu proses. Dan makanya saya bilang, inilah motivasi untuk membantu kamu untuk jauh lebih baik, lebih cepat pulih. Ya. Nah, itu teman-teman prinsip-prinsip dasar yang bisa kamu lakukan ketika kamu mengalami sensasi. Semoga kamu bisa lebih baik lagi menghadapi sensasi fisik yang muncul. Dan percayalah kamu pasti cepat pulih. Demikian video saya singkat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk lebih baik. Salam, bye-bye, cemas.